Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa menyatukan hati bersama. Tuhan, kami kembali datang saat ini kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lemah tanpa Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Karena itu biarlah sepanjang hari ini kami berjalan, kami dituntun firman-Mu, kami melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati dan pikiran kami untuk renungan firman-Mu. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, beribadah dengan motivasi yang benar. 1 Samuel 7 ayat 3 menulis, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya." 1 Samuel 7 ayat 3. Amin. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Itulah sebabnya mereka beroleh kasih dan kemurahan Tuhan secara luar biasa. Sejak semula Tuhan berlaku sangat baik kepada umatnya. Firman-Nya menulis, seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesaya 40 ayat 11. Dari hari ke hari umat Israel mengalami berkat-berkat Tuhan, perlindungan, pemeliharaan, dan pembelaannya yang begitu nyata atas mereka. Namun mereka masih saja tegar tengkuk, bahkan sering kali meninggalkan Tuhan dan berbalik kepada penyembahan berhala. Ketika Samuel menjadi nabi Tuhan, ia menemukan banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada berhala, yaitu berhala Baal dan Asitoret. Akibat dari kesalahannya sendiri, mereka harus menanggung akibatnya. Bangsa Filistin menyerang mereka secara bertubi-tubi sehingga mereka pun terus mengeluh kepada Tuhan. Selain itu, kedua anak Imam Eli juga telah mencemari bait Allah. Jadi bisa dikatakan bahwa bangsa Israel sedang berada dalam masa-masa yang gelap. Melihat kondisi ini, Nabi Samuel menegur mereka dengan keras agar segera bertobat, berbalik kepada Tuhan dan menjauhkan para allah asing dari antara mereka, supaya ia melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Sebagai seorang nabi pilihan Tuhan, Samuel tahu bahwa harus beribadah kepada Tuhan. Karena itu Samuel segera mengumpulkan segenap umat Israel dan menyerukan agar mereka segera meninggalkan berhala dan beribadah dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan saja. Banyak orang Kristen yang mungkin berkata, "Aku sudah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan terlibat dalam pelayanan." Apakah ini jaminan bahwa ibadah kita dikenan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa disadari kita melakukannya dengan sikap yang asal-asalan dan setengah hati. Ibadah kita penuh dengan kepura-puraan, kita masih hidup dalam dosa. Kita beribadah hanya karena kita ingin diberkati Tuhan, bukan dengan ketulusan dan bukan karena kita mengasihinya. Di satu sisi kita beribadah kepada Tuhan, namun di sisi lain kita juga masih berhubungan dengan allah-allah lain di dunia ini. Itu sebabnya mari kita fokus kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan dengan motivasi yang benar sebab Tuhan menyelidiki hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ampuni kami kalau kami memiliki motivasi yang salah di dalam kami mencari Tuhan. Tolong kami, luruskan motivasi kami, mampukan kami berjalan di dalam firman-Mu, mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari setiap hari. Berkati para pendengar saat ini di dalam nama Yesus. Engkau sumber jawaban mereka, Engkau yang akan memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya.
Di dalam nama-Mu berkat-Mu melimpah atas kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah. Amin.